Belajar dari cicak. Cicak adalah salah satu makhluk Allah yang sangat masyhur dengan ketawakalannya. Bagaimana tidak? Cicak yang hidup di dinding. Cicak tidak mempunyai sayap. Sementara itu, makanan cicak adalah yang bersayap. Cicak tidak pernah protes kepada Allah. Cicak tidak pernah merekayasa dirinya dengan sayap. Cicak tetap narimo ing pandum. Cicak tetap menerima apa yang diciptakan oleh Allah. Cicak tetap menjadi dirinya sendiri dengan tetap tidak bersayap. Karena cicak meyakini betul bahwa wa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itulah janji Allah di dalam Al-Quran. Demikian juga apa yang pernah disampaikan oleh Sang Napoleon Bonaparte. Tidak ada yang mudah, namun tidak ada yang tidak mungkin. Cicak selalu berpasrah diri kepada Allah. Karena cicak meyakini bahwa Allah menciptakan dirinya, pasti Allah akan memberikan kepadanya rizki. Dan itu adalah hakul yakin. Lalu, kenapa cicak masih tetap bertahan sampai hari ini dan sampai hari kiamat? Karena cicak meski tidak bersayap, cicak tetap bisa hidup dan makan dari rizkinya yang diberikan oleh Allah melalui yang bersayap. Bukan cicak yang harus terbang, tetapi rizki yang terbang itu harus mendekatkan diri kepada cicak. Lalu cicak begitu cepat menyergap dan melahapnya. Itulah ketentuan Allah. Lalu jika cicak saja dengan kepasrahan dirinya kepada Allah, cicak tetap bisa hidup. Lalu bagaimana kita manusia? Inilah pentingnya kita tetap untuk terus belajar, meski belajar bareng sang cicak. Sahabatku, pertanyaannya adalah, apakah cicak tidak berikhtiar? Cicak tetap terus berikhtiar dan berusaha untuk berjalan dan mengelilingi dinding-dinding itu. Meski banyak juga makhluk Allah yang mencibir mencaci makinya atas usaha yang dilakukan oleh cicak. Tapi cicak dengan keyakinannya tetap berjalan menelusuri dinding-dinding kosong untuk sekedar hanya berikhtiar dan menanti akan hadirnya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, Allah tetap akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, terus bersemangat dan jangan putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin karena Allah akan terus memberikan rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabatku, inilah pentingnya kita terus untuk membaca, terus untuk belajar membaca alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
meski sekedar kita hanya belajar dari sang cicak. Jangan putus asa ketika kita mengalami sebuah kesulitan, karena yakin Allah ketika memberikan kesulitan, Allah memberinya juga kemudahan. Jangan putus asa ketika kita mengalami kesedihan, karena yakin ketika Allah memberikan kesedihan, Allah akan memberinya kebahagiaan. Jangan bersedih ketika Allah memberinya kekurangan, karena ketika Allah memberi kekurangan itu, Allah akan memberikan kecukupan. Tetaplah semangat untuk mengharap ridha Allah. Tetaplah berikhtiar, karena ikhtiar adalah proses yang harus kita jalani. Tetapi penentu segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan yang lain mencibir kita, biarkan yang lain menghina kita, tapi kita terus berbaik sangka kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku, kata Allah. Sahabatku, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari setiap urusan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan oleh Allah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka biarkan Allah yang mewujudkan setiap keinginan kita. Biarkan Allah yang memberikan kemudahan dari setiap kesulitan kita. Biarkan Allah yang memberikan rezeki yang berkecukupan kepada kita. Biarkan Allah yang memberikan rezeki yang banyak dari rezeki yang sedikit. Biarkan Allah yang mewujudkan setiap cita-cita kita. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Lalu nikmat mana lagi yang harus engkau dustakan? Sahabatku, dalam perjalanannya cicak juga pernah jatuh ke lembah dosa. Bagaimana tidak? Ketika Rasulullah SAW bersembunyi di gua dari kepungan orang-orang kafir, maka cicak spontan berteriak, cicak spontan berbunyi, dan cicak menyesal meski apa yang pernah dia lakukan adalah bukan faktor kesengajaan, tetapi apa yang pernah cicak ucapkan ketika Rasulullah SAW bersama sahabat hadir di sebuah gua, karena bukti ketakjubannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bersyukurnya telah hadir seorang Rasulullah, Rasul yang mulia, Rasul akhir zaman, yang hadir di sebuah gua bersama orang-orang beriman. Maka spontan sang cicak harus berteriak. Berteriak bukan karena menunjukkan kepada sang orang kafir, tapi berteriak karena takzubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski cicak menyadari dan cicak dianggap bersalah, sehingga cicak harus menerima risiko apa yang dialami oleh cicak itu. Karenanya cicak tetap bermunajat dan mohon ampun kepada Allah. Cicak tetap narimo ing pandum. Cicak tetap bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan mereka menerima risiko atas apa yang telah dia lakukan, tetapi yakinlah bahwa yang dilakukan bukan karena kesengajaan, tapi karena kehilapan atas takjubnya, atas hadirnya seorang Rasulullah SAW yang hadir di gua itu. Cicak rela mati
namun cicak tetap berharap kepada Allah Rabbul Izzati agar anak cucunya tetap bisa bertahan, agar anak cucunya tetap bisa diberikan rezeki dari Allah yang banyak, dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah pengorbanan sang cicak, menyadari atas apa yang pernah dilakukan kekhilafannya, meski apa yang dilakukan adalah bukan faktor kesengajaan. Sahabatku, inilah perjalanan hidup seorang hamba Allah. Inilah perjalanan hidup makhluk Allah. Kita perlu terus belajar dari sang cicak, karena kita terus harus berusaha. Dalam prosesnya tentu kita mengalami sebuah kekhilafan, dan jangan lupa kita terus untuk meminta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap harus meminta apa yang kita inginkan, dan meski Allah telah tahu sebelum kita pun memintakannya. Yakin bahwa ada pagi setelah malam, yakin ada siang setelah malam, yakin ada kemudahan setelah kesulitan, yakin ada rezeki berkecukupan setelah kekurangan. Tetap semangat, tetap berikhtiar. Semoga Allah mengijabah setiap doa-doa kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan. Semoga Allah senantiasa membimbing diri kita, membimbing anak istri kita, membimbing keluarga kita, membimbing orang-orang terkasih kita, membimbing orang-orang mukmin dan mukminin, muslim dan muslimin, dalam rangka untuk meraih ridho Allah, meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian sahabatku tentang pembelajaran kita hari ini, belajar bersama sang cicak. Bye-bye.